Kemudian di sebelahnya dan saya sendiri Marin Pun. Kami akan menampilkan sebuah video tutorial yang membahas mengenai check it out. Yang pertama-tama kita potong ujung kabel UTP tersebut untuk melepaskan selubung luarnya dan menyusun kabel-kabel yang berwarna di dalamnya. Kemudian kita susun dengan urutan yang benar. Dari kiri ke kanan. Yang pertama yaitu putih orange. Yang pertama itu putih orange. Kemudian yang kedua orange. Yang ketiga putih hijau. Yang keempat biru. Yang kelima putih biru. Yang keenam hijau. Yang ketujuh putih coklat. Yang kedelapan coklat. Ya, seperti gambarin. Kemudian setelah tersusun dengan benar, kita rapikan untuk dipotong supaya rata dan tepat dimasukkan nanti ke dalam RJ45. Setelah dipotong, kita masukkan ke dalam konektornya. Dan jangan lupa bagian selubung luarnya itu juga dimasukkan dan dikepitkan ke dalam bagian belakang konektor tersebut, yang khusus untuk menahan atau mengapit selubung bagian luar tersebut supaya erat. Kemudian yang di ujung sebelah satunya lagi kita susun lagi sama seperti urutan yang tadi, dari kiri ke kanan. Hanya saja karena ini adalah merupakan kabel UTP dengan jenis straight, jadi ujungnya keduanya itu sama. Berbeda dengan kabel yang crossover atau crossline. Nah, di situ ujungnya berbeda. Urutan yang sama tadi, yaitu pertama putih oranye, yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, kedelapan coklat. Kemudian sama kita potong lagi dan kita masukkan ke dalam konektor, serta jangan lupa kita eratkan dan kita crimping dengan crimping tool supaya kabel tersebut terkoneksi ke pinnya, terpasang dengan erat ke dalam pinnya. Kemudian setelah selesai, nah kita tes apakah sudah terkoneksi ke pinnya itu kabel-kabel yang setelah kita susun tadi, atau adakah kesalahan. Kita cek dengan LAN tool ini atau juga kabel tester, LAN tester. Kita masukkan satu persatu, kemudian kita hidupkan LAN tester tersebut.
Nah, dari angka 1 sampai 8 lampunya hidup terus sejajar, itu artinya sudah terkoneksi dengan benar. Artinya kabel-kabel tersebut sudah terkoneksi ke 8-8-nya. Artinya kabel ini sudah siap untuk digunakan sebagai kabel untuk local area network. Kita akan membuat jaringan dengan menggunakan kabel UTP. Kita masukkan ke masing-masing ke port konektornya. Kemudian ke komputer sebelahnya, ini adalah jaringan peer-to-peer di mana kedua-duanya bisa menjadi klien dan server. Jadi hubungan mereka ini sama-sama ke workstation. Nah, bisa dilihat. Kemudian setelah dipasang kabel UTP ini, kita buka network and sharing center. Kemudian kita ubah adapter setting. Nah, kita menggunakan local area connection. Di sini kita akan mengatur atau menentukan IP address-nya. Nah, kita pakai yang IPv4, tekan properties. Jadi kita buat IP address-nya, misalnya 192.168.1.1. Kemudian ininya subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway 192 sama dengan di atas 168 1 kita tekan OK, kemudian yes, close. Kemudian di sebelahnya kita berikan juga IP address. Buka Open Network and Sharing Center. Kemudian kita change adapter setting, local area network connection. Klik 2 kali. Tekan properties. Kemudian juga atur IPv4-nya. Nah, dengan nomor tadi 1, kemudian ini 2 supaya berurut. Kemudian subnet masknya harus sama. Jadi di mana jaringan itu di mana komputer ini terhubung pada jaringan ini, jaringan yang sama, maka subnet masknya itu harus sama. Kemudian default gateway-nya sama dengan yang tadi, tapi tetap 1 yang di awal. Tekan OK, yes, close. Nah, untuk kita ini kan sudah terkoneksi, namun untuk memastikan kalau sudah terkoneksi atau tidak, kita akan buka command prompt cmd. Di sini kita buat ping IP address-nya yang di sebelah, yaitu 192.168.1.1. Salah penulisan, 1.1. Nah, ada reply from IP address yang 1.1. Nah, ini tandanya sudah terkoneksi, bahwa paket yang dikirim telah sampai tanpa ada yang dilewatkan sama sekali.
kita akan menggunakan remote desktop. Di sini kita akan menggunakan software VNC Viewer untuk meremote desktop suatu PC atau laptop. Nah, sekarang kita menggunakan kabel UTP lagi, kemudian kita cek dulu adapter local area connection-nya harus di enable kedua-duanya. Nah, ini sudah. Terus kemudian periksa IP-nya, IPv4 sudah tersetting dengan baik atau tidak. Nah, sudah urut, dan juga subnet mask ini juga sudah sama dan default gateway-nya juga sudah sama. Oh, ternyata ini belum. Default gateway-nya, nah, 192.168.1.1, dan yang di sebelah IP address-nya 192.168.1.2. Oke. Yes. Kemudian yang di sebelah juga kita apply atau oke. Kemudian, nah, sekarang kita akan mencoba VNC Viewer. Nah, kedua-duanya ini harus sudah diinstal dengan software VNC Viewer, yaitu salah satu software untuk remote desktop. Nah, nih, kemudian yang di sebelah VNC Viewer. Nah, di sini kan komputer yang laptop di sebelah kan ini IP-nya 1.1. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin nge-remote dari netbook ini, nah, maka kita tekan connect. Ulang lagi. 16. IP-nya seharusnya 1.1, ini benar. Terus connect. Passwordnya udah ditentukan. Passwordnya udah ditentukan sebelumnya pada VNC-nya yang configure password. Nah, kemudian diisikan yang passwordnya dari yang IP yang kita yang akan kita remote tadi. Kemudian setelah isi tekan OK. Nah, ini petandanya sudah menandakan kalau ada satu user yang terhubung menggunakan VNC. Kemudian, nah, dari sini kita bisa meremote laptop yang di lain tadi dengan IP yang 192.168.1.1. Nah, bisa dilihat dari jauh di antara keduanya. Nah, ada laptop Toshiba sudah ini digerakkan di sini, dan di sebelah juga bergerak. Nah, disinilah dengan software inilah kita mengendalikan atau meremote desktopnya laptop. Misalnya di sini laptop Acer. Nah, seperti ini, beginilah mengenai remote desktop. Oke, selanjutnya kita akan
mengenai sharing file, kita buka network. Nah, di sini sudah terkoneksi. Semua ini terkoneksi karena sudah di-allow di masing-masing komputer untuk sharing file dan printer dan segala macam firewall yang memblok di network and sharing center pengaturannya. Di sini bisa diatur change advanced sharing. Di sini turn on network discovery, dan selain turn on file and printer sharing, turn on sharing so anyone with network access can read and write file in the public folders. Jadi sharingnya itu dihidupkan. Jadi yang terhubung dalam network ini bisa membaca dan menulis, atau maksudnya ya melakukan manipulasi pada folder publik. Nah, di sini kita kembali lagi ke network. Nah, dari notebook Toshiba ini akan membuka folder user pada SRPC. Nah, di sini hanya akan bisa memanipulasi yang folder pada publik. Namun yang lain harus diperlukan password atau hak yang diberikan oleh laptop Acer untuk memanipulasi atau mengambil data dari sana. Maka di publik ini, nah di sini kita bisa ngambil beberapa data mungkin yang diinginkan, bisa di copy terus dimasukkan ke dalam sini. Begitu juga di laptop Acer, tergantung pemberian kebolehan masing-masing komputer untuk berbagi data atau sharing lain-lainnya. Nah, kemudian kemudian kita akan sharing printer. Nah, di sini misalnya di notebook di laptop Acer itu, di laptop Acer mempunyai printer. Kita buka device and printers. Nah, Canon Inkjet IP 1900 series. Jadi di sini kita setting printer properties. Nah, di sini terus pada tab sharing kita allow share this printer. Terus terserah mau buat namanya apa. Nah, saya buat Madryn Canon Inkjet IP 1900 series. Oke, render print jobs on client computers. Kemudian apply. Oke. Nah, kita kembali ke network. Lihat di SRPC. Nah, di sini SRPC sharing printer. Jadi di network yang terhubung dalam network ini bisa mengeprint menggunakan printer yang terhubung, printer Canon Inkjet IP 1900 series yang terhubung pada laptop Acer. Nah, kemudian kita lihat ke sebelah. Kita periksa lagi di networknya notebook Toshiba. Nah, user mengecek pada SRPC. Kemudian di sini ada Canon Inkjet IP 1900. Nah, di sini untuk menggunakannya cukup kita klik kanan, kemudian connect. Dan di sini
notebook Toshiba akan mendownload driver untuk mengeprint, untuk mendapatkan fasilitas print pada network yang diberikan, yang di-share oleh SRPC. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita mau ngeprint Microsoft Word. Dan kemudian kita coba untuk print. Nah, di sini kita bisa pilih Canon IP Nah, di sini. Nah, di sini adalah printer yang di-sharing. Tandanya ada seperti ini, terkoneksi pada network. Acer PC Canon Inkjet 1900 series. Oke, di sini. Jadi di situ bisa memprint. Nah, sekian